Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham Adro ya. Adro ini isunya adalah pembagian dividen ya teman-teman ya. Dividennya akan dibagi lumayan nih, dividen finalnya sekitar 158 kalau nggak salah ya. Di kemarin sempat turun ya saham Adro dari harga tertinggi 2430 ya di bulan Mei, 20 Mei, kemudian turun sampai 2090, sempat naik lagi dan sekarang turun lagi di 2000-an lah ya. Nah, ini nanti kita lihat teman-teman ya, apakah dia akan lanjut turun ya. Jadi ini dia memotong di sini ya. Jadi memang saham Adaro ini udah naik cukup tinggi teman-teman ya, dari 1600 ke 2000 ya. 2400. Jadi udah naiknya 800 poin ya. Makanya ini yang invest apa trader yang beli di sini ya, atau yang swing, ini udah pada jual ya di sini ya, 2400 dia udah cuan per 50% ya, 800 dibagi 1600, 50%. Makanya ini udah sulit naik teman-teman. Secara teknikal nih saham Adro ini sudah sulit naik. Cuman kalau kita lihat dividennya yang lumayan gede ya. Nah, Adro ini udah bagi dividen interim di bulan apa ya? Coba kita cek ya. Adro itu interimnya di bulan ini nih, Januari ya. Januari 2025 itu udah bagi interim 106 teman-teman, 106. Nah, sekarang mau bagi dividen lagi jumlahnya 100 berapa tadi? 166. Nah, ini tambah aja nih 166. Nah, ini udah 272 ya. Jadi total dividennya ada 272 dari bulan Januari ya. Udah besar nih ya teman-teman. Kalau dibagi dengan harga sahamnya ini udah di atas 10% ini ya. Dibagi 2000. Nah, ini udah 13,6% ya. Ini nggak mempertimbangkan dengan dividen yang sebelum apa itu pelepasan AAD itu teman-teman ya, karena dividen itu besar banget ya. Cuma kalau ditambah itu ya dividennya gede banget nih. Total dividennya bisa sampai 400 berapa ya? 83,72%. Ini kok besar banget ya. Oh, ini per kuartal ya. Nah, ini kita lihat nih dividen yang mau dibagi ya. Untuk bagian dividen tunai final tahun 2024 mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia tanggal 16 Juni senilai 16.293. Jadi totalnya 4,88 triliun atau per lembar sahamnya 166 ya. Nah, ini enaknya ini. Jadi kalau teman-teman pegang saham Adro ini di harga di bawah itu ya, di bawah 2000 misalnya di harga 1600 ya. Ini 166 dibagi 1600 udah 10,375%. Jadi kalau ditambah interim ya lebih banyak lagi ya. Jadi salah satu keuntungan ya ketika kita memegang saham-saham yang dividennya cukup besar dan dia rutin teman-teman ya. Adro ini termasuk rutin ya. Walaupun potensi kedepannya masih ini ya, Adro itu masih mencari bentuk ya kalau untuk investor-investor yang yang awal ya. Tapi kalau untuk pihak manajemennya nih Adro pasti saya yakin udah punya inilah ya strategi khusus ya untuk meningkatkan pendapatan di tahun-tahun berikutnya ya. Yang jelas Adro ini kan pendapatannya dari sektor batubara turun ya. Nah, dia harus mencari pendapatan dari sektor yang lainnya ya, termasuk
mungkin sektor energi terbarukan, kontrak baru, listrik tenaga surya, dan lain-lain. Nah, ini nanti kita tunggu aja kalau dia mungkin nanti dapat kontrak baru dengan pendapatan yang bagus dan besar, ya ADRO ini akan naik teman-teman. Tapi untuk jangka pendek atau menengah ini ADRO mungkin masih mencari bentuk ya, terkoreksi dulu mungkin. Ya bisa jadi ya nanti terkoreksi sampai 1600 ini setelah, apalagi kan setelah kumdit ya. Ini kumditnya itu tanggal berapa, coba kita cek ya. Nah ini ya, mana kumditnya, nggak ada. Tanggal berapa ini coba. Sekarang beritanya itu nggak begitu lengkap ya. Kita cek nih ya. Juni ya, kemudian di pasar reguler itu Kamis 12 Juni, berarti udah lewat ya. Jadi kalau teman-teman pegang saham ADRO sampai dengan Kamis 12 Juni kemarin di harga penutupan sore, nanti berhak mendapatkan dividennya ya. Tapi kalau teman-teman nggak tercatat ya, baru masuk setelah itu ya, mungkin Jumatnya baru masuk, itu udah nggak dapat teman-teman. Nah ini termasuk koreksinya nggak terlalu dalam ya teman-teman setelah kumdit ya. Berarti Jumat itu dia ex-date ya. Jadi koreksinya kalau kita lihat ini ya, Jumat ya, ini ya 12 13, oh ini 1995 ya, dari harga 2100 ke 1995 ya, hampir sama dengan ininya ya, jumlah dividennya, dan ini udah mulai naik lagi nih. Nah tapi ya kalau teman-teman mau aman masuk ADRO itu di bawah 2000 teman-teman, ini udah lumayan nih ya. Sabar aja, ditunggu, mungkin siapa tahu bisa balik ke sini ya. Tapi kalau sentimennya positif dia akan lanjut naik nih teman-teman. Jadi kalau kita lihat historinya aja ya, ADRO ini tahun berapa nih? Tahun kemarin ya 2024 naik ya, dari bulan Mei itu udah naik terus nih. Karena ini isu mau ini ya, split off AAD ya. Coba kita lihat 2023. Nah, ini 2023 Mei, Juni naik juga ini. 2023 juga naik. Nah, tapi koreksi lagi di November. Terendah bahkan di Januari ya. Januari. Ya, kalau masuk teman-teman bisa pertimbangkan itu bulan-bulan seperti itu ya. November, Januari gitu. Tapi kalau untuk jangka panjang ya harga 2000 udah lumayan ya. Nanti kalau misalnya turun lagi di bawah 2000 sampai 1600 misalnya, atau 1800 itu ya masuk lah. Jadi kalau teman-teman apa ya, hold ya saham-saham yang dividennya cukup besar terus rutin, itu lebih tenang teman-teman ya. Jadi nggak usah dipusingkan dengan harga sahamnya yang naik turun, tapi yang jelas teman-teman masih dapat dividen. Dengan harga 2000 termasuk murah nih teman-teman ya. Kalau kita beli saham ADARO ini 2000 ya, satu lotnya berarti kali 100. Satu lotnya 200.000. Kalau 10 lotnya 2 juta, 100 lotnya 20 juta, 1000 lot 200 juta. Ya, tergantung teman-teman mau berapa lot ya. Kalau misalnya teman-teman punya dana cukup, ya tambah aja. Jumlah lotnya ditambah.
ada dana, jumlah lotnya ditambah, terutama masuknya saat-saat harga sahamnya terkoreksi. Kalau kita lihat pendapatan Adro ya, coba di TradingView tadi ya. IBS, mana IBS? Malah naik nih ya. Tapi 2024 kemarin turun, 2023 turun. Ya, kemungkinan 2025 turun harusnya loh ya. Tapi ini kok malah naik nih. 16,48% ya. Ini masih masuk laba. AAD masih masuk sebagian di Adro ya. Jadi nanti di laporan tahun 2025 yang kita peroleh di 2026 ya, nanti kemungkinan turun nih. Pendapatannya turun. Nah, dengan kemungkinan pendapatan turun ya bisa jadi dividennya tahun depan juga akan turun. Jadi salah satu resikonya seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pegang saham-saham yang bagus ya, walaupun bagus tapi kalau pendapatannya turun ya dia mungkin akan terkoreksi juga. Seperti saham apa ya? Ya PTBA itu juga sekarang lagi naik ya karena isunya strategis ya. Dan harga batubara sekarang naik, makanya itu ya. Beberapa saham sektor batubara juga bagus ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham Adro ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan syukur-syukur bagi dividen yang rutin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.